Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafleka Saputra di YouTube channel saya Rafleka Saputra. Halo guys, untuk video kali ini kita akan membahas dengan yang namanya limit bandwidth ataupun bandwidth management. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu bandwidth management. Bandwidth management merupakan sebuah konfigurasi yang dimana kita dapat membatasi bandwidth yang akan didapat oleh setiap klien kita. Tentu pada sebuah jaringan kita pasti memiliki banyak sekali klien, terutama apalagi untuk skala baik RT RW net maupun skala nasional sekalipun. Oleh karena itu kita harus dapat membagi bandwidth untuk masing-masing klien tersebut agar tidak terjadinya yang namanya monopoli kecepatan ataupun bandwidth itu sendiri. Oke, untuk video kali ini kita dapat langsung saja masuk ke dalam konfigurasinya. Di sini saya menggunakan satu buah router mikrotik yaitu RB992. Dan juga kita membutuhkan satu klien untuk yang nantinya mengetes hasil konfigurasi yang akan kita lakukan nanti, dengan satu buah laptop dan juga satu buah sumber internet yaitu dari ISP nya yang akan kita sambungkan melalui Ether 1, dan juga untuk yang mengarah klien kita akan menyambungkannya melalui Ether 2. Oke, jika sudah maka langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasinya. Untuk langkah pertama sudah pasti kita buka terlebih dahulu aplikasi Winbox nya. Jika sudah muncul untuk MAC address dari router kita ini, maka langsung saja kita remote menggunakan user admin dan kita langsung klik connect saja. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengatur untuk identity dari router mikrotik kita ini, agar apabila terdapat banyak mikrotik di daerah kita maupun di sekitar kita dapat mengetahui bahwa router tersebut merupakan router mikrotik milik kita. Untuk konfigurasinya kita dapat melalui CLI maupun GUI. Kita langsung saja. Di sini saya akan menggunakan CLI agar lebih mudah untuk perintahnya. Jika kalian menggunakan CLI yaitu system identity set name router R roughly. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Karena agar router mikrotik ini dapat diamankan, kita dapat mengamankan router mikrotik ini dengan baik dengan menonaktifkan portnya maupun merubah port layanan yang tidak kita gunakan, lalu menambahkan user dan juga menonaktifkan user defaultnya, dan juga mematikan MAC server dari router mikrotik kita. Karena jika dalam dunia industri nanti kita wajib untuk mengamankan router mikrotik kita agar tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat langsung meremote router mikrotik kita dan mengacak-acak dari settingan yang telah kita lakukan di dalam router mikrotik kita sendiri. Nah, untuk mengamankannya di sini saya menggunakan perintah IP service disable number 0 1 2 4 5 7, yang dimana untuk IP service dari nomor 01257247 ini, jika kita lihat menggunakan perintah IP service print, maka itu akan mendapatkan flag yaitu XI yang artinya disable dan invalid, yang artinya untuk port-port dari layanan-layanan di bawah ini itu sudah tidak aktif dan tidak dapat digunakan lagi. Jika ada orang-orang yang ingin menggunakan layanan tersebut, maka itu tidak akan bisa. Contohnya seperti Telnet, FTP, WWW, WWW SSL,
habis itu API dan juga API SSL. Yang masih aktif yaitu dua saja karena kita dapat menggunakan ini. Di sini saya hanya akan menggunakan ini baik SSH maupun Winbox. Dan jika kita lihat dengan menggunakan GUI, kita langsung pergi ke IP lalu pergi ke service. Karena agar lebih aman lagi, kita akan merubah port dari service yang masih kita aktifkan tadi dengan cara kita klik ke menu IP lalu service, lalu akan muncul seperti ini menu dari IP service tersebut, dan kita langsung saja klik dua kali di bagian SSH karena kita akan mengubah port untuk SSH ini sendiri dengan port 227. Lalu untuk port Windows-nya di sini saya menggunakan 7227. Jika sudah, kita apply lalu kita oke, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini. Dan jika kita coba masukkan perintah IP service bin, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang kedua untuk mengamankannya, yaitu dengan cara menambahkan user agar kita juga tidak perlu menggunakan user defaultnya, yang dimana untuk user default itu ataupun user admin itu dapat digunakan untuk semua router MikroTik dari bawaannya. Untuk perintahnya yaitu user add name roughly password 2727. Untuk grupnya di sini itu grup dari user kita itu ada 3, yaitu full, read, and write. Untuk grup full ini kita dapat melakukan konfigurasi apapun itu dan juga dapat melakukan restart dari router kita ini. Tetapi untuk write kita dapat melakukan konfigurasi, tetapi masih ada beberapa konfigurasi yang tidak dapat kita lakukan. Seperti contohnya yaitu menghapus user admin maupun user lainnya yang memiliki flag ataupun grup full. Dan untuk yang ketiga yaitu grup read, itu hanya bisa untuk melihat-lihat konfigurasi yang telah dilakukan di dalam router MikroTik tersebut. Oleh karena kita akan menggunakan user full, karena kita akan melakukan konfigurasi setelah ini, maka kita masukkan full, lalu kita selanjutnya akan mendisable untuk user adminnya itu sendiri ataupun user default dari perangkat MikroTik kita ini dengan menggunakan perintah user disable numbers 0. Dan jika kita cek menggunakan perintah user print, maka untuk user admin ini akan memiliki flag yaitu X ataupun disable, yang artinya user admin ini sudah dalam keadaan non-aktif dan kita akan menggunakan yang namanya user roughly ini. Selanjutnya sebelum itu kita langsung akan membuat IP address ini, yang dimana untuk IP address ini merupakan IP address yang akan mengarah ke klien untuk meremote MikroTik ini. Karena di sini tadi kita akan membuat IP address untuk mengarah ke klien itu menggunakan Ether 2, maka di sini kita masukkan dulu IP address yang ingin kita buat. Contohnya di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.101/24. Dan untuk interface-nya langsung ke Ether 1 aja, kemudian kita apply, maka untuk networknya akan secara otomatis muncul jika sudah kita apply. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2 saja, karena nanti untuk Ether 1 itu akan kita gunakan untuk menghubungkan ke internetnya itu. Jika sudah, kita apply lagi lalu kita klik OK. Kemudian kita akan langsung coba meremote MikroTik lagi dengan cara kita klik more, new Winbox. Jika kita coba seperti ini, maka tidak akan bisa. Dan untuk selanjutnya kita juga dapat mengamankannya agar lebih aman lagi. Kita dapat menggunakan dengan cara
kita mematikan atau menonaktifkan MAC server dari router MikroTik kita ini dengan cara kita pergi ke tools, lalu pilih MAC server, kemudian kita belikan untuk layout interface listnya, kita nonkan semua, baik di telnet, MAC Winbox pun juga seperti itu, dan juga MAC ping server. Kita unchecklist untuk menonaktifkan MAC ping server dari router MikroTik kita ini, yaitu router Rafley. Kemudian langkah selanjutnya kita coba, karena kita sudah mengamankan dari router MikroTik router Rafley ini, maka jika kita masukkan MAC server dan jika kita klik connect, maka statusnya akan connecting terus menerus dan tidak akan bisa masuk ke dalam router MikroTik kita ini, karena untuk router MikroTik kita ini sudah kita amankan dengan mengubah portnya, mendisable port yang tidak digunakan, dan juga menambahkan IP address khusus. Dan kita juga telah menonaktifkan untuk MAC address MAC server dari router MikroTik kita ini agar tidak dapat masuk menggunakan MAC server. Tapi jika kita coba seperti ini, maka itu juga tidak akan bisa. Karena apa? Tentu karena kita belum menambahkan IP address yang satu network untuk dapat terhubung ke dalam router MikroTik dari router Rafley ini. Untuk caranya kita pergi ke Ethernet 3, kemudian kita pilih ke properties untuk menambahkan IP address-nya, lalu kita pilih ke Internet Protocol IPv4. Kemudian kita tambahkan secara statik saja dengan cara seperti ini. 102/102/. Untuk subnet masknya, karena kita menggunakan subnet mask /24, maka untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung pergi kita tambahkan juga, tidak lupa untuk gateway-nya yaitu 101. Jika sudah, maka langsung kita klik OK saja, kemudian di sini juga OK, maka akan muncul status jaringan 5 ataupun network 5. Kemudian jika kita coba lagi, yang tadinya kita tidak bisa untuk meremote-nya menggunakan IP address, langsung saja kita coba remote, maka di sini kita akan berhasil masuk ke dalam router MikroTik dari router Rafley ini. Dan jika kita lihat di sini untuk bagian sessionnya, itu akan berubah, yang tadinya MAC address menjadi IP address dan juga port Winbox yang telah kita ubah tadi. Dan untuk usernya yang tadinya di sini admin akan berubah menjadi Rafley. Kemudian langkah selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam konfigurasi dari limit bandwidth ini. Setelah kita berhasil mengamankan, maka langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasinya. Untuk langkah pertama dalam mengatur bandwidth, kita akan coba memberikan IP terlebih dahulu ke laptop ataupun klien kita. Tentunya untuk simulasi yang nantinya jika kita ingin melakukan konfigurasi RT/RW-NET ataupun membangun sebuah jaringan baik RT/RW-NET maupun internet lokal maupun nasional dan internasional, maka kita coba akan menggunakan teknik yang namanya kita buat terlebih dahulu IP address-nya sudah kita dapatkan, kemudian kita juga akan merequest IP address yang terdapat dari internetnya itu ataupun ISP-nya itu, dengan cara kita meminta secara otomatis dengan menggunakan yang namanya DHCP client. Dari yang namanya DHCP server itu yang digunakan untuk membagikan. Di sini kita akan meminta IP address terlebih dahulu ataupun IP public untuk dapat terhubung melalui jaringan internet. Untuk DHCP kliennya, karena untuk ISP di sini saya hubungkan menggunakan melalui interface Ether 1, maka langsung saja kita klik tanda plus,
Untuk interface-nya kita pilih Ether 1. Jika sudah maka langsung kita klik apply saja. Kemudian kita tunggu hingga statusnya bound. Dan untuk IP address kita mendapatkan yaitu IP address 192.168.118. Karena kita untuk add default root-nya ini kita aktifkan ataupun kita pilih yes, maka secara otomatis kita akan mendapatkan yang namanya IP root ataupun default gateway dari ISP ataupun internet kita. Dan jika kita coba ping ke gateway tersebut yaitu 192.168.1.1, maka statusnya akan reply seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba tes ke dalam DNS dari Google yaitu ping 88. Seperti ini, statusnya juga akan replay. Setelah itu untuk yang terakhir kita coba periksa apakah router mikrotik kita ini sudah mendapatkan jaringan internet dengan cara kita lakukan dengan yang namanya ping google.com. Seperti ini, dan statusnya juga akan reply seperti yang kalian lihat. Maka untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membagikan IP address yang telah kita buat tadi untuk di interface Ether 2. Karena di sini saya ingin membagikan IP secara otomatis ke klien kita yang ada di Ether 2 ini dengan cara kita pergi ke IP, lalu pergi ke DHCP server dan kita klik di bagian DHCP setup untuk membuat DHCP server secara otomatis. Dan kemudian untuk interface DHCP servernya kita pilih yang Ether 2 terlebih dahulu, lalu kita klik next. Untuk DHCP address space-nya. Lalu untuk DHCP network kita pilih gateway-nya kita pilih 11. Kemudian untuk address to port ya kita bisa segini saja karena kita menggunakan SES 24, maka klien yang akan didapat yaitu terdapat 254 IP address yang dapat digunakan untuk klien. Nah, untuk DNS servernya kita pasti akan diarahkan ke DNS server yang kita dapat dari internet kita. Karena tadi kita mendapatkan DNS servernya 192.168.1.1, maka di sini juga akan terdapat 192.168.1.1. Kemudian langsung kita klik next saja, dan untuk list time-nya di sini kalian bisa gunakan berapapun itu. Tapi di sini saya biarkan default saja yaitu 10 menit. Untuk list time ini bagi kalian yang kurang mengerti apa itu list time itu merupakan waktu yang akan diberikan untuk klien mendapatkan IP address. Jadi kalau untuk list time-nya 10 menit ini, maka IP yang akan didapat klien itu selama 10 menit itu akan sama. Contoh, untuk list time 10 menit dengan IP address yang didapat klien tersebut yaitu 192.168.1.2, maka selama 10 menit akan seperti gambar akan terus 192.168.2. Tetapi jika sudah habis untuk list time-nya, maka si klien akan secara otomatis untuk meminta IP lagi dengan mungkin dapat menggunakan IP yang sama maupun yang berbeda. Kemudian jika sudah kita klik next, maka akan muncul bacaan seperti tadi, DHCP server has successfully, yang artinya DHCP server tersebut sudah selesai kita buat. Setelah kita mendapatkan setelah kita membuat DHCP server di router kita, maka selanjutnya kita akan meminta IP address sama seperti tadi kita menggunakan router kita minta IP address ke internet. Sekarang kita gantian untuk meminta IP address dari klien kita yaitu PC01 ini ke dalam router kita dengan cara kita langsung saja ke control panel, lalu kita pergi ke network connection ini, kemudian kita ubah
ke properties. Pada tadi kita menambahkan secara otomatis, secara statik, maka kita akan ubah langsung ke otomatis dengan cara klik di bagian obtain an IP address automatically. Dan untuk DNS servernya juga kita automatically aja ataupun otomatis saja. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini pun kita klik OK juga. Jika sudah, maka jika kita lihat di status dan details, maka untuk IP yang didapat yang tadinya kita konfigurasi 192.168.100.2 akan berubah menjadi 294. Berbeda dengan Cisco, MikroTik tersebut itu dia akan membagikan IP dari IP yang paling terakhir. Tidak seperti dengan Cisco, yaitu membagikan IP dengan IP yang paling awal. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, kita dapat mengetahuinya. Langsung saja untuk langkah selanjutnya, kita akan membagikan ataupun membungkus IP yang telah didapat dari klien tersebut agar klien tersebut dapat terhubung ke dalam jaringan. Karena jika seperti ini saja, klien masih belum mendapatkan jaringan. Meskipun router sudah mendapatkan jaringan internet, tetapi klien itu belum mendapatkan jaringan internet. Jika kita ping dengan menggunakan perintah ping.google.com, maka tidak dapat masuk. Dan jika kita ping menggunakan ping 88, maka untuk statusnya akan RTO seperti yang kalian lihat ini. Kemudian jika kita ingin menghubungkan klien dengan jaringan internet, kita harus menggunakan yang namanya IP firewall NAT. Dengan caranya yaitu kita pergi ke IP, lalu kita ke firewall, kemudian kita langsung pergi ke menu NAT dan kita klik tanda plus untuk membuat IP firewall NAT baru dengan chain SRC NAT ataupun source NAT. Kemudian untuk out interface-nya, karena internetnya kita berasal dari Ether 1, maka kita pilih yaitu Ether 1. Kemudian selanjutnya yaitu kita pilih ke action, dan untuk actionnya kita dapat memilihnya yaitu masquerade untuk membungkus atau mensamarkan ataupun juga merubah IP private kita yang kita config di router 1 ini menjadi IP public. Jika sudah, maka langsung saja kita klik apply lalu OK. Dan karena kita sudah mengonfigurasi firewall NAT ini, jika kita tes menggunakan dengan cara kita pergi lagi ke CMD, kita pergi ke CMD lagi dan kita lakukan yang namanya ping 88 terlebih dahulu, maka statusnya akan replay. Dan juga kita ping google.com, maka statusnya juga akan replay seperti yang kalian lihat ini. Kemudian jika klien dan router juga sudah saling terhubung dan terhubung juga ke dalam internet, maka langsung saja kita akan batasi. Tetapi sebelum itu kita akan coba lihat dulu berapa bandwidth yang didapat dari klien di PC 01 ini dengan menggunakan dengan cara kita pergi ke speed test. Kita buka speed test di Firefox ataupun di browser kalian yang ada di PC klien tersebut. Kemudian kita langsung aja kita tes bandwidthnya yaitu
Jika kita lihat di sini klien mendapatkan bandwidth dengan downloadnya yaitu 2,6 Mbps, lalu untuk uploadnya yaitu 4,7 Mbps dengan pingnya yaitu 3 ms. Maka di sini untuk membatasi agar tidak terlalu besar bandwidth yang didapat dari klien kita ini, kita dapat menggunakan dengan yang namanya Simple QuiWiz untuk membatasi bandwidth yang akan didapat dari PC01 ini. Dengan cara kita pergi ke Simple QuiWiz, lalu kita klik add untuk membuatnya baru dengan namanya ini bebas. Contoh di sini saya menggunakan nama PC01. Kemudian untuk targetnya yaitu merupakan IP address yang terdapat dari PC01 ini dengan perintah 192.168.100.254 sesuai dengan IP yang didapat dari PC klien ini. Kemudian untuk max limitnya di uploadnya, karena tadi uploadnya itu memiliki bandwidth 2,4, maka kita dapat ubah menjadi, di sini saya akan ubah menjadi 1 Mbps saja. Dan untuk downloadnya yang tadinya 2,6 Mbps, saya akan ubah menjadi 500 kbps saja. Kemudian jika sudah, maka langsung kita klik apply saja untuk mengaktifkannya. Lalu jika sudah, kita kembali lagi. Kita coba lihat lagi. Kita refresh browser dari speed testnya. Dan jika kita lihat, maka di sini jika kita lihat yang tadinya untuk downloadnya yaitu 2,6 Mbps akan berubah menjadi 512 kbps ataupun 0,5 kbps. Dan untuk uploadnya yang tadinya 4,7 Mbps akan berubah menjadi 0,9 Mbps. Kemudian jika sudah seperti ini, maka itu kita dapat bilang yaitu berhasil untuk melimitkan atau membatasi bandwidth yang akan didapat oleh klien kita sendiri dengan menggunakan Simple QuiWiz. Tapi jika kalian ingin mengetahui lebih lagi, kita di sini akan mencoba untuk melakukan dengan, karena di sini terhubung melalui kabel yaitu melalui Ether 2, dan juga kita harus mengetahui berapa IP yang ada di dalamnya. Maka di sini kita akan coba membuat satu IP address lagi, yaitu untuk WLAN-nya sebagai kliennya. Kemudian dengan cara kita pergi ke menu wireless, lalu pergi ke WiFi interface, dan kita aktifkan WLAN satunya. Jika sudah, kita akan membuat yang namanya access point terlebih dahulu untuk membagikan IP address secara dengan wireless, yang dimana untuk wireless ini kita dapat terhubung melalui HP ataupun laptop dan juga yang lainnya. Kemudian jika sudah masuk ke menu wireless, kita pilih modenya yaitu AP Bridge, yang dimana untuk AP Bridge ini ataupun singkatannya itu Access Point Bridge, itu akan
akan memiliki klien yang banyak, dapat memiliki klien yang banyak. Lalu selanjutnya untuk bandnya kita di sini saya pilih BGN saja agar lebih cepat lagi. Setelah itu untuk channel width-nya kita di sini saya gunakan 20 MHz saja, dan frekuensinya di sini saya menggunakan frekuensi 2437 MHz. Dan untuk SSID-nya di sini saya akan ubah menjadi WiFi Rafley. Jika sudah, maka selanjutnya kita klik apply saja dan kita akan membuat security profile, yang dimana untuk security profile ini digunakan sebagai password dari wifi yang ataupun akses point yang akan kita buat. Dengan cara kita klik security profile, lalu kita klik add ataupun tanda plus tersebut, kemudian untuk namanya di sini bebas. Di sini saya akan menggunakan namanya yaitu password wifi. Dan untuk modenya di sini kita dapat memilih baik WPA PSK ataupun WPA 2 PSK ataupun juga WPA EAP dan juga WPA 2 EAP. Di sini saya akan gunakan WPA 2 PSK dan juga WPA PSK. Yang dimana untuk kedua security profile ini itu termasuk sudah sangat aman untuk keamanan dari akses point yang akan kita buat ini. Tetapi untuk WPA PSK dan WPA 2 PSK kita harus memasukkan yang namanya password kita itu. Berbeda dengan EAP, yang dimana untuk EAP ini harus menggunakan yang namanya static case, yang dimana untuk EIP ini akan dienkripsi untuk passwordnya itu sendiri. Di sini kita akan masukkan password kita yaitu 12 12. Jika sudah, maka langsung saja kita klik apply lalu OK. Kemudian kita kembali lagi ke WiFi interface kita ini dan ubah untuk di bagian security profile-nya kita menjadi pas WiFi yang sesuai dengan apa yang sudah kita buat di security profile tadi. Jika sudah, langsung kita klik apply lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat IP address untuk dibagikan secara wireless maupun nirkabel, yang dimana kita dapat untuk HP maupun perangkat lainnya dapat mendapatkan IP address dari IP address yang sudah kita buat ini. Dengan cara kita buat terlebih dahulu IP addressnya yaitu 10.10.10.1/24, dan untuk interface-nya kita pasti ubah ke WLAN 1 karena kita akan membagikan IP address ini melalui WLAN 1. Kemudian untuk membagikan IP address tidak mungkin karena kita tidak menggunakan kabel, maka kita harus pergi ke yang namanya IP DHCP server untuk membagikan IP-nya secara otomatis saja. Dengan DHCP interface-nya tentu kita pilih WLAN 1, kemudian kita next saja seperti gambar berikut ini, seperti ini. Lalu kita langsung saja coba akses melalui laptop kita ini dengan cara kita pergi ke kontrol panel lalu kita klik enable, kemudian untuk Ethernetnya kita coba disable dulu, kemudian kita masuk ke dalam WiFi Rafley ini dengan password yang sudah kita buat seperti ini. Ini kita klik next saja.
Kemudian jika sudah connected, maka kita akan dapat masuk juga ke dalam router Rafly ini, karena kita sudah terhubung ke dalam satu jaringan yang sama dengan router Rafly ini. Kemudian langsung saja kita coba cek dengan menggunakan speed test berapa bandwidth yang didapat sebelum kita atur dengan menggunakan wireless ini. Maka untuk unduhnya ataupun downloadnya itu sangat besar, yaitu mendapatkan jaringan ataupun mendapatkan bandwidth 11 Mbps, dan dengan uploadnya yaitu sebentar, kita tunggu sebentar. Untuk uploadnya kita mendapatkan 12,5 Mbps. Jika sudah, langsung saja kita pergi ke dalam routernya itu untuk melakukan limitasi bandwidth dengan cara kita pergi ke Simple QIWI, lalu kita tambahkan WiFi, dan targetnya yaitu kita pilih ke WLAN 1 saja agar lebih mudah. Karena untuk QIWI, Simple QIWI ini kita dapat menggunakan targetingnya itu melalui interface saja pun kita bisa. Karena tadi itu kita mendapatkan 11 dan juga 12, maka kita ubah menjadi, setelah ubah mau ke berapa, di sini saya ubah untuk uploadnya menjadi 500 dan untuk downloadnya kita ubah jadi 128. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Kemudian kita coba tes lagi. Maka kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin karena terlalu kecil untuk downloadnya ini, jika kalian tidak sabar untuk menunggunya, kita dapat ubah ke 256 saja untuk downloadnya, ataupun kita samakan sekaligus seperti ini. Maka jika kita refresh, karena keduanya kita ubah menjadi 512, kita coba refresh terlebih dahulu. Sebelum itu kita coba mulai speed testnya. Di sini kita dapat menggunakan 2 speed test ataupun lebih untuk melakukan pengetesan bebas, menggunakan website mana saja untuk speed testnya ini. Kita tunggu terlebih dahulu karena kita lebih mengecilkan ataupun membagi bandwidthnya itu lebih kecil dari yang tadi kita dapat secara defaultnya, maka itu akan mengalami kelambatan untuk akses internetnya karena kita sudah kecilkan tentu saja. Di sini untuk downloadnya kita mendapatkan 0,34.
Kenapa kita tidak pernah mendapatkan untuk 0,5 Mbps? Karena untuk bandwidth itu sendiri kita yang penting tidak boleh melebihi dari yang sudah kita tentukan. Kita bisa lihat di sini untuk downloadnya itu mendapatkan 0,34 dan untuk uploadnya itu 0,47, sedangkan sudah pasti yaitu sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi ini. Jika sudah, maka kita simpulkan untuk simple query ini kita dapat melakukan targetingnya itu melalui interface yang sudah kita tentukan maupun melalui IP address dari klien yang akan kita limitasi untuk bandwidth yang akan didapatnya. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.